Masih hidup seorang ulama besar dari Lebanon yang kemudian pindah ke Palestina waktu masa damai ya, belum terjadi migrasi besar-besaran itu, dan wafat di wilayah Palestina. Tapi kemudian terjadilah pengubahan ketika beliau wafat, kuburannya diganti. Yang awalnya itu namanya Syekh Abbad otomatis Muslim kan, tapi kemudian diganti menjadi makam Rabi Ashi oleh mereka yang berkuasa di situ. Bisa ditampilkan gambarnya. Dari Yaman yang DNA-nya ternyata sama dengan Yahudi Ashkenazi, Yahudi Khazar. Melakukan dua hal yang sebenarnya Islam juga melarang itu. Pertama, rasisme, merasa tinggi ras. Yang kedua, menafikkan garis perempuan. Betul. Islam ini memuliakan perempuan. Oke, perlu untuk meluruskan kembali dari efek-efek negatif klaim-klaim itu untuk bangsa kita. Klaim terhadap sejarah, apalagi sejarah yang sudah mapan dari keluarga Nusantara, misalnya kuburan yang diklaim namanya dengan nama-nama tertentu yang bukan dari Nusantara, itu akan berimplikasi terhadap kesejarahan masa yang akan datang. Sebetulnya apa sih urgensinya sampai mereka memperebutkan makam ini ya? Ini penting Pak Edi. Tadi kan saya sudah berkata, ini bukan persoalan tanah Palestina saja. Kita harus tahu pemerintahan Israel yang sekarang, itu bukan dikuasai oleh orang Yahudi Mizrahi, bukan. Orang Yahudi Ashkenazi yang berkuasa ya. Perlu dijelaskan ini Ustaz, apa itu Ashkenazi? Perlu dijelaskan. Iya. Nah, ada yang membeli tanah setempat, tapi lama-lama bukan hanya membeli, tapi merampas. Nah, kenapa terjadi perampasan itu? Karena pada tahun 48, tadi kan mereka mulai awal mengungsi, itu tahun 46. 48 baru dideklarasikan terjadinya negara Israel, kemerdekaan Israel. Disitulah mulai berkuasa dan melakukan perampasan. Nah, sampai pada akhirnya perampasan itu semakin memuncak karena terjadi perang besar pada tahun 67. 67. Saat itu masih hidup seorang ulama besar dari Lebanon yang kemudian pindah ke Palestina waktu masa damai ya, belum terjadi migrasi besar-besaran itu, dan wafat di wilayah Palestina. Tapi kemudian terjadilah pengubahan ketika beliau wafat, kuburannya diganti. Yang awalnya itu namanya Syekh Abbad otomatis Muslim kan, tapi kemudian diganti menjadi makam Rabi Ashi oleh mereka yang berkuasa di situ. Bisa ditampilkan gambarnya. Nah, ini sebetulnya pintu gerbang untuk masuk ke makam Syekh Abbad sebetulnya, tapi sudah diubah. Makam Syekh Abbad dihapus di situ namanya, diganti menjadi Raf Ashi. Ini namanya Raf Ashi, artinya Rabi Ashi. Kalau disebut Rabi Ashi, ya itu bukan nama sembarangan itu, Rabi Ashi. Kalau Rabi Ashi berdasarkan dokumen tulisan dari Yakub Nausner, ini Yakub Nausner. Ini menghimpun semua data mengenai rabi-rabi generasi awal. Generasi yang paling awal siapa saja hidup masanya itu sebelum era Islam. Makanya di sini disebut The Dictionary of Ancient Rabbis. Kumpulan informasi mengenai rabi-rabi masa kuno. Siapa itu Rabi Ashi? Nah, kita lihat di sini ya. Pada halaman berapa ini?
74 disebutkan Asy. Jadi Rabi Asy ini lahir tahun 352, meninggal tahun 427 Masehi. Berarti ini abad keberapa? Abad kelima Masehi, ya. Kalau abad kelima Masehi, beliau itu salah satu di antara editor kitab yang disebut kitab Talmud. Kitab Talmud Bavli itu yang menyusun terakhir ada Rabi Asy. Berarti ini tokoh sentral enggak? Iya. Sama seperti kalau kita punya kitab Sahih Bukhari, ya kan? Itu siapa yang mengkompilasi yang terakhir? Nah, itu pasti orang penting kan? Sama seperti Talmud. Karena dalam tradisi Yahudi itu ada Talmud Bavli, ada Talmud Yerusalmi. Yang mengkompilasi terakhir dan sekaligus memberikan syarahnya. Kalau dalam tradisi Islam itu yang memberikan syarah Sahih Muslim itu kan Imam Nawawi. Nah, Imam Nawawi itu kan tokoh sentral tuh kalau dalam tradisi Islam. Sama seperti tradisi Yahudi punya tokoh sentral. Siapa yang mengkompilasi terakhir dan memberikan syarahnya terhadap kitab Talmud, itulah yang bernama Rabi Asy. Ya, Rabi Asy. Saya ulangi lagi, beliau lahir tahun 352 Masehi, meninggal tahun 427 Masehi. Berarti ini abad kelima. Pertanyaannya, kalau ini diklaim makam ini sebagai makam Rabi Asy, mana yang lebih kuat? Klaim umat Islam atau klaim orang Yahudi? Klaim Yahudi ya. Saya tanya ulang. Kalau Syekh Abbad itu kan tokoh umat Islam. Umat Islam. Sedangkan yang menerima risalah Islam itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan tahun berapa? 571 Masehi. Abad 6. Meninggal tahun 632 Masehi. Saat itu Islam baru merupakan embrio. Sementara Syekh Abbad itu baru muncul belakangan. Ya kan? Dan itu menjadi warisan kaum Muslim di Palestina. Adalah tokoh sentral di Palestina. Tetapi karena itu diakui sebagai makam Rabi Asy, kira-kira mana yang lebih valid menurut dokumen data Yahudi? Menurut data Yahudi, Lebih tua mana kalau dibandingkan dengan data Yahudi? Ya, lebih tua data Yahudi. Data Yahudi, karena argumentasinya ini makam Rabi Asy. Sebelum munculnya Nabi Muhammad kan. Karena sebelum munculnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. berarti belum ada Islam. Iya. Iya. Padahal ini sebetulnya makamnya Syekh Abbad. Kenapa bisa begitu? Kira-kira apa sebabnya? Enggak, maksudnya maaf Rapi interupsi sedikit. Ini tadi tapi terverifikasi ya, memang itu makamnya Syekh Abbad ya. Maksudnya sudah ada. Memang terverifikasi bahwa itu adalah makamnya Syekh Abbad. Karena beliau wafat di kawasan tanah Palestina. Dan waktu itu sudah masyhur bahwa itu adalah makam beliau sebelum tahun 67. Setelah tahun 67, ada seorang tokoh rabi yang bernama Mordekhai, seorang tokoh spiritual, Rabi Mordekhai, yang kemudian mengklaim dengan mukasyafahnya bahwa itu adalah makam Rabi Asy. Pada saat tahun setelah 67 itu baru kemudian diklaim dan dibuatkan tanda bahwa ini adalah makam Rabi Asy. Sehingga makamnya itu terbelah dua. Makamnya itu. Perbatasan soalnya dengan Lebanon ya. Iya, jadi sebagian masuk wilayah Lebanon, sebagian masuk wilayah Israel dari wilayah Palestina yang direbut. wilayah Israel karena diambil dari Wilayah Palestina. wilayah Jadi kalau Palestina. lihat gambar ini makamnya terbelah ini. ada Terbelah dua. pagar. Jadi ini yang di luar ya, ini masuk kawasan Lebanon. Yang di dalam yang dipisah oleh apa ini? Pagar itu. Ini itu lebih luas kawasannya. Jadi ini makam dibelah dua. Tetapi ini diklaim sebagai nama Rabi Asy. Tulisan Syekh Abbad di sini dihilangkan. Dihilangkan. Tapi untuk orang Libanon sendiri masih percaya ini Ya Makam- masih percaya. makam Syekh Abbad. Sebagai makam Syekh Abbad. Orang Palestina juga mengaku ini sebagai makam Syekh Abbad. Tapi mereka nggak bisa ke sini karena sudah dibuatkan pagar bahwa ini adalah makam Rabi Asy. Sebentar, dulu ini masih wilayahnya Palestina. Iya, Tapi saat dikuasai Israel, tanahnya direbut, kemudian makamnya dipasang pagar ini berarti. Iya, karena sudah diakui. orang Libanon mengakui ini sebagai makam Syekh Abbad, yang Israel mengakui makam Rabi Rabi Asy.
Berarti dibelah jadi dua, Dibelah jadi dua. Jadi orang Lebanon mengakui itu adalah makam Syekh Syekh Abbad. Abbad. Orang Palestina, Arab Palestina mengakui itu sebagai makam Syekh Abbad. Tapi karena tanahnya itu sudah diambil Israel. alih dan direbut oleh pemerintahan Israel waktu itu, maka diubahlah nama makam Syekh Abbad menjadi makam Rabi Ashi atas rekomendasi Rabbi Mordechai. Berarti makamnya Rabi Ashi sendiri tidak diketahui berarti ya? Sebetulnya kalau dari sisi historis nggak ada makamnya Rabi Ashi. Tapi karena ini diklaim berdasarkan informasi dari Rabbi Mordechai yang dianggap sebagai tokoh spiritual tadi itu, maka orang Yahudi mengakui bahwa itu adalah bagian dari Makamnya keagamaan orang Yahudi. Maaf Prof, ini saya mau bertanya. Saya menarik tadi waktu jenengan menjelaskan bahwa metode yang dipakai Rabbi Mordechai ini kan khasyaf ya. Ya, kalau dari tradisi Yahudi kan ada istilah yang disebut Kabbalah. Iya betul. Kabbalah itu kalau di dalam tradisi Islam sama dengan Sufi sebetulnya. Nah ini saya kok sepertinya saya kok melihat metode yang similar di sini juga Similar dari apa? dengan metodenya Rabbi Mordechai ini tadi. Mungkin kalau di sini istilahnya ronsen kuburan itu mungkin ya. Ronsen kuburan itu mungkin istilah yang di sini ya. Iya. Istilah yang di Indonesia yang lagi rame-rame itu ya. Ya saya nggak tahu kalau misalnya ada kesamaan ya nggak tahu kok bisa sama juga saya nggak paham. Tapi yang jelas kalau misalnya pakai istilah ronsen kuburan, ya memang Rabbi Mordechai menggunakan ronsen kuburan untuk menjustifikasi bahwa ini adalah makam Rabbi Ashi. Dan dari sisi penanggalan memang Rabbi Ashi itu kan hidup sebelum zamannya Nabi Muhammad SAW. Jadi sangat lebih kuat, apalagi ditopang dengan inkuisisi tanah Palestina menjadi wilayah Israel, ya kan? Jadi semakin kuat. Sebetulnya apa sih urgensinya sampai mereka memperebutkan makam ini ya? Ini penting Pak Edi. Ya. Tadi kan saya sudah berkata, ini bukan persoalan tanah Palestina saja. Kita harus tahu pemerintahan Israel yang sekarang, pemerintahan Israel yang sekarang itu bukan dikuasai oleh orang Yahudi Mizrahi, bukan dikuasai oleh orang-orang Yahudi Temoni yang dari wilayah lain. Juga bukan dari kalangan orang Yahudi Sefardi, tapi yang berkuasa itu orang Yahudi Ashkenazi. Yang berkuasa ya. Perlu dijelaskan ini Ustadz, apa itu Ashkenazi? Perlu dijelaskan. Iya, Nah, sekarang begini, ada yang namanya Yahudi Falasha. Yahudi Falasha itu orang Yahudi keturunan Ratu Sheba dengan Sulaiman, ya. Itu yang mereka dikenal dengan sebutan Yahudi Falasha. Kulitnya hitam Pak Edi. Dan memang mereka berasal dari wilayah Ethiopia. Dan sekarang juga masuk kawasan Eritrea, ya. Mereka ini semua penutur bahasa Ibraninya fasih. Dan mereka mengakui bahwa kami keturunan Salomo, malah Salomo beserta istrinya Ratu Sheba atau Ratu Balkis kita sebut dalam tradisi Islam. Dan mereka ini tidak mendapatkan tempat terhormat di wilayah Israel. Mengalami yang disebut apartheid. Apa itu apartheid? Perkastaan gitu. Ada kasta. Jadi mereka itu kalau mau donor darah nggak diterima. Karena kulit hitam itu. Ya bisa jadi karena kulitnya hitam atau kelas rendah. Tapi yang berkuasa itu kan yang disebut Yahudi Ashkenazi. Yahudi Ashkenazi itu sebetulnya bukan Yahudi asli, tapi Yahudi kelas di luar dari 13 suku Israel. Oh, itu di luar dari 12 suku Israel. Berarti mereka bukan dari 12 suku itu? Ya makanya disebut Yahudi Ashkenazi. Nah, tapi kok mengakui Yahudi ya? Nah begini, jadi kembalinya ke Alkitab sendiri ya. Kembalinya ke Alkitab. Alkitab itu mungkin bisa ditampilkan yang terjemahan bahasa Indonesia dulu. Apa itu? Alkitab. Oh, Alkitab. Tolong Pak Edi bisa buka dalam Kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal 10 ayat 1 dan ayat kedua. Kitab Kejadian pasal 10 ayat 1 dan ayat kedua. Ayat 2. Inilah keturunan Sem. Coba dibesarkan Pak Edi.
Inilah keturunan Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh. Setelah air bah itu lahirlah anak laki-laki bagi mereka. Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yaman, Tubal, Meseh, Yawan. dan Tiras. Keturunan Gomer ialah Askenas, Rifat, dan Togarma. Keturunan Yaman ialah Elisa, Tarsis, orang Kitim, dan orang Dodanim. Nah, Dari mereka inilah berpencar bangsa-bangsa daerah pesisir. Itulah keturunan Yafet, masing-masing di tanahnya dengan bahasanya sendiri menurut kaum dan bangsa mereka. coba perhatikan di ayat pertama. Inilah keturunan Shem. Jadi Shem itu anaknya Nabi Nuh. Nabi Nuh. Shem melahirkan beberapa anak, tapi kita lihat di situ ya. Inilah keturunan Shem, Ham, dan Yafet. Siapakah mereka ini? Anak-anak Nuh. Ya, jadi Nuh itu, Nabi Nuh punya anak yang namanya Shem, punya anak namanya Ham, punya anak namanya Yafet. Dari Shem nanti itu muncul Bani Ismail. Ya. Dari Shem muncul Bani Israel. Ya, Bani Israel itu diwakili dengan 12 suku. Ya. 12 suku. Nah, selain ada Shem, ada Ham, ada Yafet. Nah, kemudian dijelaskan, setelah air bah itu, lahirlah anak-anak lelaki bagi mereka. Nah, sekarang fokus ke ayat kedua. Keturunan Yafet, ya, berarti saudaranya Shem. Siapakah itu Yafet? Ya, anaknya Nabi Nuh. Siapa saja anak-anaknya Yafet? Disebutkan, keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Meseh, dan Tiras. Ya, perhatikan itu. Ada sebutan nama Magog. Siapa itu Magog? Nah, nanti saya jelaskan. Ayat ketiga, keturunan Gomer ialah Askenas. Ini bahasa Indonesianya ya. Kita lihat yang versi bahasa Arabnya di sini. Ini disebutkan dalam Alkitabul Muqaddas. Ini Bible dalam versi bahasa Arab. Ini versi Kristen ya. Disebutkan hal yang mirip dengan versi bahasa Indonesia. Wahadihi mawalid Bani Nuh. Inilah anak-anak keturunan yang disebut Nabi Nuh itu. Syam, Waham, wa Yafet. Yakni yang pertama Syam, Ham, dan Yafet. Wa wulidalahum banun ba'da tufan. Jadi mereka itu anak-anak yang dilahirkan setelah terjadinya tufan. Kemudian disebutkan Banu Yafet. Anak-anaknya Yafet itu siapa? Gomer wa Ma'juj. Jadi kalau disebut Magog, bahasa Indonesianya, ini di sini Ma'juj. Kalau disebut Ma'juj, dalam Quran ada nggak istilah Ma'juj? Ada. Ya'juj, Ma'juj, itu ada. Jadi ada suku bangsa yang disebut Ma'juj. Itu yang harus dipahami, siapa itu Ma'juj. Kemudian ayat yang ketiga, keturunan Gomer, yang sebetulnya saudaranya Ma'juj, itu melahirkan nanti punya anak yang namanya Askenas, Rifat, dan Togarma. Siapa itu Askenas? Di sini disebutkan Banu Jomer Ashkenaz. Ashkenaz, yang dalam bahasa Ibrani nanti aslinya disebut Ashkenazi. Jadi Ashkenazi itu sebetulnya bukan orang dari kalangan Bani Israel. Berarti bukan keturunan dari Sem ya? Bukan keturunan Shem. Tapi mereka ini adalah orang dari keluarga besar Yafet, dan sekaligus masih ada kaitan dengan orang yang disebut Ma'juj, Ashkenazi. Makanya orang yang disebut orang Ashkenazi. Yang memeluk agama Yahudi disebut sebagai Yahudi Ashkenazi. Itu kalau satu orang disebut Ashkenazi. Tapi kalau banyak, orangnya banyak disebut Ashkenazim. Nah, Yahudi Ashkenazim itu bukan bagian dari 12 suku Israel itu. Karena istilah Ashkenazi itu bukan dari keturunan Shem, tapi keturunan Yafet. Siapa yang berkata begitu? Alkitab sendiri mengatakan demikian. Jadi Alkitab mengatakan demikian. Nah, kalau begitu, siapa yang berkuasa di pemerintahan Israel sekarang? Orang-orang Yahudi Ashkenazi. Nah, orang-orang Yahudi Ashkenazi itu sebetulnya tidak disepakati kebijaksanaannya oleh orang-orang Yahudi Mizrahi. Tidak disepakati kebijaksanaannya oleh orang-orang Yahudi Sefardi. Kenapa?
ini pemerintahan yang sangat tidak memberikan tempat atau ruang bagi yang lain. Bukan hanya kepada yang non-Yahudi, yang Yahudi sekalipun kalau bukan Ashkenazi dianggap kelas bawah. Atau sekarang yang lebih populer dinamakan Israel Zionis itu. Iya, betul.